Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur kami masih dapat menghirup udara yang segar. Kami bisa menikmati berkat Engkau pagi ini, dan kami mau memulainya dengan merenungkan firman-Mu, melihat hal-hal yang indah tentang karya Engkau di kayu salib yang telah membuat kami selamat, hidup yang kekal, ditebus dari dosa, dan juga ada janji-janji di mana kami akan dipulihkan dari berbagai sakit penyakit. Terima kasih Bapa, biarlah semua orang yang mendengar, baik yang mendengar hari ini maupun yang akan mendengar berikut-berikutnya, Engkau berkati mereka, Engkau pakai hati, pikiran, seluruh tubuh mereka untuk mendengar dan mengerti akan firman Engkau dan berbuah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan apa yang kita pelajari di Matius pasal yang ke-8. Tapi ini dimulai dari ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dari ayat yang kita bacakan ayat 14 sampai 17 ada dua cerita. Cuma 4 ayat tapi ada dua cerita yang sangat penting. Yang pertama, Yesus datang ke rumahnya Petrus. Petrus itu sudah menikah. Dia punya ibu mertua yang sakit. Sakitnya demam. Nah, ini mungkin orang berpikir sakit demam itu sakit yang biasa saja. Tapi kalau zaman sekarang orang sakit demam sudah dianggap berbahaya karena akan menuju COVID, ya. Jadi sakit demam bisa membawa efek yang lebih parah juga. Walaupun kelihatannya tidak separah dengan penyakit lumpuh atau penyakit yang lain yang Tuhan Yesus pernah sembuhkan sebelumnya. Jadi apapun penyakitnya, mau kecil atau besar, Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan orang yang sakit. Petrus sudah melayani Yesus dan kemungkinan Yesus juga sudah pernah ke rumahnya sebelumnya, karena itu daerah yang tempat Yesus melayani. Dan Andreas juga adalah saudara dari Petrus, adalah murid Yesus. Dan waktu Petrus meminta, atau mereka berdua mungkin meminta supaya datang melayani mamanya mereka, Yesus datang ke rumahnya. Firman Tuhan ini dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Dalam versi yang lain, di paralel di kitab yang sinoptis dengan Matius, ada tambahan bahwa Yesus mengusir penyakit demamnya. Jadi Yesus bukan saja memegang, tapi Yesus juga mengusir penyakitnya. Karena memang dua yang dilakukan Yesus, metode yang sering dilakukan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit, menjamah
atau dijamah oleh orang, ada sentuhan. Dan yang kedua adalah menengking, mengusir penyakit. Sekali lagi, Yesus tidak memohon, meminta, berdoa. Kita pakai otoritas. Otoritas itu dipakai dengan memerintah. Yesus melakukan ini supaya orang-orang juga lihat bagaimana caranya, cara yang benar untuk menyembuhkan orang. Wanita itu, perempuan itu bangun karena sembuh, dan karena dia sembuh, dia melayani Tuhan. Inilah yang harusnya dilakukan setiap orang. Orang yang sudah sembuh, disembuh oleh Tuhan, pakailah kesempatan dalam waktu yang tersisa yang Tuhan berikan anugerah untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Orang-orang yang pada masa sekarang ada bagusnya corona, orang mulai dekat dengan Tuhan, orang mencari Tuhan dan akhirnya sembuh. Kalau orang sembuh sekarang, mereka sangat mengucap syukur karena begitu banyak orang yang meninggal kena corona. Kalau mereka bisa sembuh, itu adalah hidup, itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, karena Yesus datang ke rumah itu dan selalu efek untuk menyembuhkan itu terjadi didengar oleh orang-orang sekitar. Mungkin ada tetangga-tetangga yang melihat Yesus datang ke rumahnya Petrus dan melihat wanita itu, bertua itu sembuh. Mereka mulai membawa orang-orang lain yang sakit. Kalau itu misalnya sore atau itu siang, pada malam hari berita-berita itu sudah ada di mana-mana. Makanya banyak orang datang membawa orang sakit kepada Yesus. Di sini dibilang banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kalau kita perhatikan di sini, bagaimana cara Yesus menyembuhkan? Sekali lagi, dengan sepatah kata, dengan perintah, Yesus mengusir roh-roh itu. Roh-roh jahat itu ditengking, diusir. Jadi ada banyak orang yang sakit yang disebabkan juga oleh roh-roh jahat. Jadi waktu roh-roh jahat itu diusir, orang-orang sakit itu disembuhkan. Sekarang kalau orang sakit bawa ke rumah sakit, tidak pernah terpikir ada roh-roh jahat. Tidak pernah terpikir. Selalu dikasih obat, selalu dikasih vitamin atau apapun. Tapi dari dulu ada orang-orang yang karena roh jahat mereka sakit. Karena iblis itu ada, roh-roh jahat itu ada, dan dia ada di setiap kota, di setiap desa, di setiap tempat. Ya, di dalam pelayanan kita banyak sekali orang-orang yang waktu kita layani untuk menyembuhkan, bahkan setan itu keluar. Sampai hari ini masih ada tuh setan-setan. Dan Yesus menyembuhkan juga dikatakan orang-orang. Orang-orang berarti bukan cuma satu. Banyak sekali orang yang menderita sakit. Nah, di ayat 17 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, ini di versi yang sebelah kanannya itu namanya bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau yang sebelah kiri ini bahasa Indonesia biasa. Jadi kita bisa lihat ada supaya lebih mengerti. Kalau di sini maka dipegangnya tangan perempuan, Yesus menjamah tangannya. Ya, seperti itu. Orang yang kemasukan roh jahat, Yesus mengusir roh jahat, menyembuhkan juga semua orang yang sakit. Ya, di sini menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, di sini menyembuhkan juga semua orang yang sakit. Oke, jadi ada kata yang kita akan pelajari lebih mendalam hari ini, yaitu dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi ada referensi yang mengatakan kalau Yesus menyembuhkan ini penggenapan dari nubuatan yang ada di kitab Yesaya. Yaitu Tuhan itu sudah menanggung semua kelemahan, semua penyakit.
Sampai hari ini kita sering dengarkan, oh oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Tapi pengertiannya tidak begitu kuat. Itu seperti asal bunyi saja dari orang-orang. Mereka sepertinya percaya atau tidak percaya. Dan beberapa ahli teologi yang mengatakan itu tidak benar kalau Yesus menanggung semua sakit penyakit kita. Ya benar, Yesus menanggung dosa-dosa kita. Tapi kalau sakit, ya itu tidak tidak benar kalau itu semua jadi ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Istilahnya yang namanya atonement, atonement tulisannya, atonement. Kepanjangan dari at one moment. Jadi pada satu waktu, pada peristiwa di kayu salib, apakah Yesus sudah menanggung dosa semua orang, atau Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit? Banyak orang punya argumen. Ya, banyak sekali orang yang sakit sampai saat ini. Kita bilang oleh biru-biru Yesus sudah sembuhkan, tapi kenapa kita masih sakit? Nah, itu argumen-argumen orang. Sehingga banyak sekali yang kurang yakin, atau ya itu tertulis tapi mereka tidak percaya benar bahwa oleh bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lalu dia di kayu salib, kita sudah ditebus dari sakit penyakit. Padahal ini adalah dasar kepercayaan kesembuhan ilahi. Firman Tuhan katakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini mereferensi kepada ayat 16. Banyak sekali semua orang yang datang yang percaya kepada Yesus, mereka sembuh. Nah, di sini tentunya walaupun sudah ada firman Yesus sudah menanggung semua kelemahan penyakit kita, tapi kalau orang tidak percaya, ya dia tidak akan sembuh. Sama seperti Yesus sudah menanggung semua dosa kita, semua pelanggaran kita, tapi kalau kita tidak percaya pada dia, kita tidak diselamatkan. Jadi kasih karunia itu diberikan, tapi harus direspon dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kepada keselamatan dan kepercayaan juga kepada penyakit yang sudah ditanggung oleh Yesus. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, kita akan lebih mendalam lagi supaya kita mengerti. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal keberapa? Yesaya pasal keberapa? Oke. Kita lihat di Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 itu yang disebut tadi di Matius 8 ayat 17 tadi ya. Ya, ayat 17. Ayat 17 ini ada hubungan dengan Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal 53 dikatakan, kita baca ya sama-sama. Kita lihat ya. Ayat 1. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kita mau tambah dengan versi bahasa Inggris karena bahasa Indonesia agak kurang jelas. Di firman Tuhan katakan sebagai ini Yesaya 53 bicara tentang Tuhan Yesus, nubuatan tentang Tuhan Yesus sudah ditulis sebelumnya oleh di kitab Yesaya. Nubuatan satu waktu akan terjadi.
Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Apa itu taruk? Ya, ini bahasa Indonesia yang kita pun yang tahu. Nggak tahu taruk itu apa, karena pakai bahasa mungkin bahasa zaman dulu. Tapi kalau kita lihat di sini, taruk itu a young plant, ya. He grew up like a young plant. Jadi tanaman yang baru. Jadi ada tanah, kita tanam misalnya jagung, dalam berapa hari dia mulai keluar dan dia mulai bertumbuh. Nah, dia masih muda dan masih lemah. Ya, itu istilah dua, muda dan lemah. Dalam bahasa yang lain dibilang delicate plant. Jadi tanaman yang lemah, masih baru, seperti bayi yang baru lahir, masih lemah. Oke. Dikatakan sebagai taruk, seperti taruk, diandaikan seperti tanaman muda. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ya, tunas, ya, jadi sama lagi, istilah yang hampir sama, tunas, ya. Tunas, makanya bahasa Indonesia tidak ada penjelasan apa di bahasa ini, Indonesia sehari-hari cuma pakai kata tunas supaya mungkin orang mengertinya gampang. Tapi ada dua sebenarnya. Dia muncul dan kemudian dikatakan dari tanah kering, dari tanah yang gersang. Jadi kalau tanah sangat kering, kita taruh tanaman, ya seperti tanaman di belakang, di background itu, kalau ditanam itu kan tanaman di tanah yang subur. Kalau tanah yang gersang, dia akan bertumbuh dengan susah, dan kemudian dia mulai akan kelihatannya tidak bagus gitu. Ya, apalagi kalau dia kering, sudah mulai kering, 1-2 hari dia mulai mau mati, dia jelek. Ya, pertumbuhannya jelek. Jadi tanaman itu jelek. Makanya dibilang sepertinya nggak enak untuk dilihat. Kalau bunga-bunga yang di background itu kan enak dilihat, mekar, bagus. Tapi kalau dia bertumbuh dan kering, tidak kelihatan ada vitamin, dia jelek sekali. Nah, firman Tuhan bilang, semaraknya pun tidak ada. Semarak itu keindahannya, semarak. There was nothing special or impressive about the way he looked. Tidak enak dilihat. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini gambaran waktu Yesus mulai dicambuk, Yesus mulai dihina oleh tentara-tentara, dia pikul salib waktu dia berjalan di Bukit Golgota, ya, Via Dolorosa. Itu kan dia tuh sangat menderita setelah dicambuk, setelah dianiaya oleh tentara-tentara. Muka pun sangat hancur, itu dikatakan. Dan kemudian di ayat yang ketiga, ia dihindari orang. Bukan cuma mukanya sudah tidak enak dilihat karena begitu banyak luka dan darah yang keluar, ada mahkota duri yang dipasangnya di kepalanya, itu sudah sangat tidak enak dilihat. Tapi ia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu orang-orang menghina dia penuh sengsara, dia menanggung kesakitan. Ini sampai orang, waduh, bagaimana ya mukanya. Tapi Yesus melakukan itu untuk apa? Ada tujuannya. Makanya dikatakan di ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini Yesus melakukan ini, membiarkan dia dihina, membiarkan dia dilukai, membiarkan dia bonyok, bilur, banyak luka-luka. Untuk apa? Untuk penyakit kita. Kita yang harus menderita, dia menderitanya. Karena waktu Adam dan Hawa berdosa pertama kali, dosa itu membuat kita tuh rentan terhadap penyakit. Kita itu gampang kena penyakit. Dan penyakit itu membuat orang-orang banyak menderita. Tapi waktu Yesus datang, sewaktu dia melayani,
Dia berkeliling dari kota, desa ke kota untuk berbuat baik, untuk membuat orang-orang yang sakit penyakit itu bisa sembuh. Jadi dia menanggung itu pada saat ini setelah dia di kayu salib, hal yang sama. Kita mengira dia kena tulat, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam, ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dasarnya sama seperti tadi di Matius 8 ayat 17. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Harusnya kita yang harus dihukum. Tapi dia menanggung. Ia dilukai karena dosa-dosa kita, karena dia didera karena kejahatan kita. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi apa yang Tuhan lakukan di situ ada dua. Tuhan menebus dosa, Tuhan juga menebus segala penyakit. Kalau dosa itu ditebus berdasarkan penumpangan darah. Zaman Perjanjian Lama, setiap orang yang berdosa dia digantikan oleh darah domba, kambing yang dicurahkan. Itu penyucian berdasarkan darah. Tapi tubuh yang dipecah-pecahkan itu, tubuh yang dihancurkan itu adalah menggambarkan kesakitan kita. Kalau cuma darah saja, ya Yesus tidak perlu menderita seperti ini, ya dia dihancurkan tubuhnya, langsung saja darah dicurahkan. Tapi ini ada dua, ada tubuh dan darah. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan menggambarkan penyakit kita, oleh bilur-bilurnya kita juga disembuhkan. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, ini kan yang terjadi waktu Yesus disalibkan. Dia diam saja, seperti korban, seperti Ishak yang dikorbankan. Gambaran Ishak kan itu adalah gambaran Yesus, dikorbankan, dia tidak bicara apapun, dia rela menjadi korban. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah, ini ada sedikit yang berbeda. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang makamnya di tengah orang-orang kaya. Bahasa Inggris juga dia di tengah orang jahat dan tengah orang-orang kaya. Jadi sebenarnya pengertiannya lebih tepat ke orang-orang kaya. Jadi ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sebagai penjahat karena dia dikubur sebagai orang yang dianggap penjahat, tapi juga untuk orang-orang yang kaya. Hanya orang-orang tertentu yang dikubur dengan kuburan model Yesus. Tapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keturunannya artinya kita semua pada saat ini. Kita akan umur panjang, kita akan melihat berkat Tuhan karena dia yang dikorbankan. Ada 2 ayat lagi. Sudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Dan terakhir, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, jadi tujuannya adalah banyak orang yang akan diambil sebagai tebusan oleh Tuhan karena Tuhan menyerahkan dirinya. Nah, jadi supaya kita lihat referensi di Matius 17 dengan
Yesaya 53, ini bukan main-main. Kalau Yesus tidak melakukan ini, kita tidak bisa ditebus dari segala dosa dan sakit penyakit. Nah, supaya lebih mengerti, kita mau kasih lihat, ya kita so biasa lihat, tapi kita udah biasa lihat ini video, tapi supaya lebih jelas lagi, kita lihat kembali bagaimana Tuhan Yesus kalau dilihat di film-film, di video, bagaimana Tuhan Yesus menderita. Oke. Anak ya. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk. Jenazah sang junjungan hilang. So nanti sudah aja, so cukup. Nanti kalau mau lihat, nanti bisa lihat DP link sendiri ya. Ya, dia langsung di YouTube. Coba, kenapa putar sedikit lama supaya hanya nak terputus-putus. Tapi bisa lihat di sini, walaupun video itu sudah atau film kita sudah sering lihat, tapi ini mengingat kembali bagaimana Yesus itu didramatisir, walaupun tidak persis seperti itu. Film-film kan mencoba menggambarkan, tapi Alkitab jelas mengatakan, bahkan di versi-versi The Passion of Christ kan lebih parah lagi tampilan muka Tuhan Yesus yang sangat hancur. Ya, ini semua untuk kita kembali ke firman Tuhan tadi, bahwa oleh bilur-bilur Yesus Dia telah menanggung semua penyakit kita. Ini dasar firman Tuhan, supaya dasar pelayanan kesembuhan ada di sini, ada di Matius 8 ayat 17 yang dihubungkan dengan Yesaya pasal yang ke-53. Jadi Yesus sendiri sudah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, kemudian juga menanggung segala penyakit. Jadi kita tutup dengan satu ayat di 1 Petrus 2. Satu Petrus 2 ayat 24. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 24, apa yang dituliskan oleh Petrus? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Jadi ada dua di sini yang terjadi, yaitu dosa-dosa kita ditebus, dan kemudian yang berikutnya adalah luka-luka bilur-bilur Yesus memulihkan kita. Amin. Dapat sesuatu hari ini? Belajar lagi. Mami belajar hari ini. Mami, itu DP suara kasih unmute. Bukan yang tahu. Ya, Mami mau tanya, bagaimana? Tadi ada Mami belajar apa di situ?
penyakit katanya. Iya. Apa? Kita menjawab kan. Ya, semua orang percaya atau orang dosa diselamatkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, no? Ya, Orang kita diselamatkan, iya tuh, hmm, dan diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. itu yang pertama. Yang kedua, penyakit-penyakit kita juga ditangani. Penyakit kita Ya, disembuhkan. oke. Jadi secara sederhana dua hal itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kalau kita tahu itu, kita lebih yakin dan percaya waktu kita melayani orang sakit atau kita berdoa untuk kesembuhan. Karena kita tahu Tuhan yang melakukan itu, bukan kita yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dasar kesembuhannya Tuhan Yesus menanggung segala penyakit oleh luka-lukanya di kayu salib. Apakah itu terjadi cuma 2000 tahun yang lalu? Tidak, terjadi juga sampai pada hari ini. Ya, sampai pada detik ini. Kita berdoa. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali dengan dasar kepercayaan yang Engkau telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau telah menderita, Engkau membiarkan dirimu dihina, Engkau dilukai, Engkau berdarah-darah, Engkau dicambuki, bahkan Engkau mati di kayu salib di tempat yang paling hina. Itu semua untuk karya keselamatan yang paling utama, supaya kita semua yang percaya bisa ditebus dari segala dosa-dosa dan pelanggaran. Kami masuk dalam kerajaan kekalan, kerajaan sorga. Biarlah iman itu tidak menggoyahkan kami untuk tak percayakan kasih Engkau. Kami berdoa juga untuk banyak orang yang belum percaya. Orang-orang bisa mendengar firman-Mu, bisa mendengar karya keselamatan ini. Kami berdoa, kami percaya juga saat ini untuk orang-orang yang sakit, yang meragukan akan kuasa kesembuhan daripada Engkau. Biar firman ini menerangi pikiran mereka, menerangi hati mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan daripada Engkau. Hanya Engkaulah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini sekali lagi Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat semua orang yang sakit, baik penyakit sedang dalam COVID atau tidak, apapun penyakitnya, kami perintahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang berkuasa, yang dahsyat, segala penyakit disembuhkan, sakit apapun yang menyerang pada bagian tubuh kita, baik karena virus, bakteri, ataupun luka, ataupun gangguan apapun, semua kembali normal. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Hari ini Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Engkau, dan kami percaya kuasa Engkau sanggup untuk memberkati setiap tindakan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.